Hai, saya Frida Marpaung, Chief People Officer dari Mr. DIY Indonesia. Untuk menjadi seorang HR yang baik, harus memiliki kemampuan yang secara menyeluruh dan keterampilan menyeluruh terhadap semua HR spektrum. Contohnya adalah mengelola kekaryawanan, menciptakan kultur yang positif untuk perusahaan, dan juga untuk memastikan strategi dan tujuan HR itu sejalan dengan strategi dan tujuan dari perusahaan. Fungsi dari HR itu memang menjadi lebih kompleks, strategik, dan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya. Dan seperti contoh, di mana kita juga harus mengalokasikan terhadap pertumbuhan karyawan dan segala keperluan karyawan, sehingga ini membuat HR harus melihat secara holistik terhadap seluruh keperluan karyawan tersebut. Sebagai contoh, perencanaan tenaga kerja untuk perkembangan perusahaan dan dalam jangka depan maupun juga jangka panjang, lalu juga rekrutmen strategi untuk berbagai tempat yang dengan demografi yang berbeda-beda, persiapan talenta terbaik untuk pemimpin di masa depan, mempertimbangkan variasi ataupun diversity di perusahaan, juga memberikan kesempatan untuk karyawan berkembang baik secara karir maupun memberikan kesempatan untuk karyawan untuk belajar melalui berbagai macam program dari learning and development, dan begitu banyak hal-hal lainnya. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Diversity dan inclusivity ataupun yang disebut dengan keberagaman dan inklusivitas itu memegangkan peranan yang sangat penting untuk perusahaan, di mana kita menciptakan lingkungan untuk karyawan supaya mereka merasa dihargai, dihormati, dan juga mempunyai kesempatan yang besar untuk maju dan berkembang. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Mr. DIY Indonesia, salah satunya adalah proses rekrutmen yang inklusif, yaitu bekerja sama dengan berbagai job platform, job fair yang mengusung tema keberagaman, ataupun juga kolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di masyarakat Indonesia. Kedua, memberikan kesempatan untuk seluruh karyawan untuk berkembang dan juga secara karir maupun mendapatkan kesempatan untuk mereka belajar lewat berbagai macam program yang ada di learning dan development. Yang ketiga adalah peraturan perusahaan yang jelas menyatakan tidak ada toleransi terhadap diskriminasi maupun pelecehan. Nah, hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan sebagian dari inisiatif yang sudah dilakukan oleh Mr. DIY saat ini. Namun kedepannya pasti seiring dengan berkembangnya perusahaan, hal-hal ataupun inisiatif tambahan pasti akan dilakukan. Mitos tentang HR yang juga dulu saya anut sebenarnya adalah HR itu hanya melakukan atau berfungsi sebagai support administratif. Yang kenyataannya tidak demikian saja. Walaupun support administratif itu memang menjadi bagian dari HR, tapi HR itu sangat berperan juga sebagai strategic bisnis kepada perusahaan maupun pemimpin bisnis sendiri untuk mengelola karyawan dari sisi talent management, performance management, juga berkontribusi terhadap menciptakan kultur positif perusahaan, pasti akhirnya adalah mencapai kesuksesan untuk perusahaan juga. Saya memulai perjalanan karir saya itu justru di posisi di luar HR. Sampai pada suatu saat saya mendapatkan kesempatan untuk memimpin satu tim departemen HR di suatu perusahaan. Waktu itu kenyataan itu sangat menakutkan buat saya, tapi saya bersyukur dengan open mind, saya menerima tantangan tersebut yang justru akhirnya memberikan saya peluang untuk benar-benar mengerti betapa penting fungsinya HR bagi perusahaan dan karyawan. Saya mempunyai keinginan yang besar dan juga continuous learning yang saya pikir pasti membantu saya untuk berhasil, dan bahkan kolaborasi dengan dua skill set yang saya miliki, yaitu sekarang HR dan ditambah dengan bidang yang sebelumnya saya tekuni, justru memberikan esensi yang lebih lengkap untuk saya melakukan dan juga menjalankan tugas dan tanggung jawab ini bahkan dengan lebih baik. Jadi saya berharap kita semua mempunyai pemikiran yang luas, dan bahkan bidang yang baru itu juga pasti akan membuahkan hasil dan bahkan membantu kita
melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang sekarang kita geluti. Menurut saya siapapun, khususnya perempuan, mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menjadi pemimpin yang efektif. Pastinya yang diperlukan adalah mindset yang baik, skill set yang tepat, kemauan dan kegigihan untuk menjalankan dan juga membuka terhadap begitu banyak opportunity yang ada di depan kita.